Halo Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Hari ini kita di parentingcourse.id. Kita akan mengadakan satu sesi yang agak berbeda dari biasanya. Hari ini saya mengajak istri saya untuk hadir di sini. Namanya Elin, saya Jan. Kami berdua adalah lulusan Magister Psikologi dan saat ini kami berkecimpung di dunia psikologi. Kami berkecimpung di dunia counseling dan juga konsultan. Dan fokus utama kami adalah di keluarga, pernikahan, pasangan, pengembangan diri, dan passion utama kami, terutama istri saya, itu ada di parenting. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana seorang ibu bekerja kembali ke pekerjaannya setelah cuti selama 3 bulan, meninggalkan bayi yang baru saja dilahirkannya. Ini adalah topik yang sangat menarik, ngeri-ngeri sedap, dan tentu saja mengandung banyak kegalauan dan rasa haru. Memutuskan istri saya kembali bekerja setelah 3 bulan cuti itu nggak mudah. Nah, saya sendiri sebagai suami sebenarnya saya merasa terharu, merasa sedih, merasa khawatir dengan anak saya. Saya juga kasihan melihat istri saya yang kelihatannya kepikiran banget gitu. Nggak gampang ya Bapak Ibu untuk bisa meninggalkan anak yang baru dilahirkan. Bayi yang masih belum berdaya itu di rumah sendirian dengan pengasuhnya. Yang kamu bisa cerita ke teman-teman kita, orang tua baru terutama gitu ya. Apa yang kamu rasakan waktu kamu harus kembali ke kantor, kembali ke pekerjaanmu gitu? Setelah 3 bulan cuti, 3 bulan waktu yang gak kerasa sama sekali. Apa yang kamu rasain? Itu perasaan untuk kembali bekerja jadi berbeda ya dibanding saya masih lajang gitu. Ketika masih lajang, keinginan berkarir itu menggebu-gebu, setiap berangkat ke kantor itu semangat, excited. Tapi setelah melahirkan kok jadinya ada perasaan galau gitu. Di saat yang sama pengen bekerja, tapi kemudian ada rasa tidak tega, rasa bersalah ya, meninggalkan bayi yang nggak berdaya gitu. Namanya ibu-ibu yang baru melahirkan, pengennya kan nempel sama anaknya, dekat sama anaknya gitu. Tetapi sekarang harus berani meninggalkan sampai 8 sampai 10 jam, meninggalkan di rumah gitu ya. Itu tuh perasaan yang Dan tidak itu mudah sama gitu. mbak yang bukan mbak atau suster gitu ya. Ya Yang apalagi sebenarnya bukan bagian dari keluarga kita gitu ya. ya Yang kita juga nggak benar-benar kenal, nggak tahu karakternya, nggak tahu akan seperti apa dia ya terhadap anak kita gitu ya. ya saya paham banget gitu, apalagi pada saat itu tidak ada keluarga dekat gitu ya, extended family yang tinggal di rumah, benar-benar hanya bayi kami bersama dengan pengasuhnya, susternya gitu dan pembantu gitu. Jadi rasa kekhawatiran itu sangat tinggi gitu. Padahal Sempet nangis nggak? Sering nangis nggak dulu waktu baru-baru kembali ke kantor? ya Nah, mungkin bapak-bapak kalau punya istri yang baru kembali bekerja setelah melahirkan dan cuti 3 bulan, saya pikir kita harus lebih pengertian ya. Bisa jadi istri Anda tanpa Anda sadari dia banyak nangis, entah di rumah, entah di kantor, entah di toilet, entah di mana. Jadi mungkin be more gentle to them, sedikit lebih halus ke mereka gitu. Karena kita nggak pernah tahu apa yang mereka going through. Dan ini yang kita mau dengar, dan mungkin nanti suatu saat Anda juga bisa tanya ke istri Anda sendiri gitu. Ada nggak sih perbedaan antara meninggalkan anak yang pertama, Sam ya, dengan meninggalkan anak yang kedua, Joe gitu? ada pastinya ya, karena kan yang pertama itu adalah pengalaman pertama gitu ya. Jadi benar-benar belum kebayang gitu seperti apa situasinya, tantangannya nanti seperti apa, apakah anak saya akan aman, baik-baik saja gitu. Nah, ketika melewati anak pertama, lalu anak kedua lahir, semuanya menjadi lebih mudah ya, karena sudah ada Udah pengalaman pengalaman. mungkin ya. Ya, Apa sih challenge yang paling berat yang dirasakan waktu itu gitu? Kan ini ada pekerjaan profesional yang pasti targetnya pun ada gitu loh. Sementara di rumah pun anak ini butuh perhatian. Nah, apa yang challenge paling besar bagi seorang ibu bekerja yang terpaksa harus meninggalkan baby itu, bayinya di rumah? challenge terbesarnya adalah ketika kadang muncul keraguan gitu. Apakah pengasuhnya itu, mbaknya itu sungguh-sungguh gitu menanggapi Kebutuhan-kebutuhannya. kebutuhan-kebutuhan bayi gitu. Apakah mbaknya malah asik dengan gadgetnya gitu ya, asik dengan hobinya, keinginannya gitu, atau malah mencueki si anak gitu. Itu sih yang paling mengkhawatirkan gitu. Apakah minum susunya
teratur, habis gitu ya. Makannya juga Teratur sesuai teratur jadwal. sesuai jadwal, dihabiskan atau malah jangan-jangan dimakan sama si susternya gitu. Atau malah dibuang mungkin Ya. gitu kan ya, karena takut misalnya nanti ketahuan nggak habis malah ditegur sama ibu atau sama bapak gitu ya. Ya. Kalau dilihat ya kayak begitu ya, ada banyak kekhawatiran gitu. Apa sih tips-tips yang mungkin bisa kita bagikan ke teman-teman, ke bapak ibu yang mengalami gitu, sedang mengalami hal yang sama atau bahkan akan mengalami hal yang sama seperti yang pernah kita alami gitu. Apa kira-kira tips yang kita bagikan? Nah, pada waktu itu saya sih menetapkan membuat suatu rencana gitu, selambatnya sebulan sebelum saya bekerja, saya sudah meng-hire suster gitu atau mbak pengasuh buat anak kami gitu. Yang fokus hanya untuk anak ya, Ya. hanya untuk ngurusin anak. Jadi kalau bisa sih pada saat bayi lahir, si mbak yang akan menjaga dia, mengasuh dia sudah ada gitu. Jadi supaya mereka bondingnya semakin dini terbangun. Ada seperti ikatan itu. emosional lah bahwa Ya. dia menyaksikan proses kehamilan sampai proses lahirannya, istilahnya kayak begitu ya. Ada sense of belongingnya gitu bahwa anak ini memang tanggung jawabnya dia gitu. Sehingga kita juga punya waktu untuk melatih si mbaknya atau si susternya gitu. Karena kan bayi itu, membuat bayi itu tenang, nyaman adalah rutinitas gitu. Jadi saya sudah membiasakan gitu dari bayi itu, bayi saya itu jam berapa saja dia dikasih minum susu gitu. Jam berapa dia mandi, kemudian jam berapa dia bermain, itu saya atur gitu. Jadi sebelum saya kembali ke kantor itu saya sudah membuat satu kertas gitu, checklist, misalkan jam 6 pagi minum susu, lalu kemudian jam 7 mandi, jam 8 tidur, begitu seterusnya sampai saya kembali dari kantor. Nah, Ini menarik itu. ya, maksudnya bikin jadwal. Kalau mungkin nanti akan kita bahas di video yang terpisah ya, gimana sih membuat jadwal untuk seorang anak gitu di usia katakanlah 0 sampai 18 bulan yang kita semua tahu seperti topik yang sebelumnya dibawakan, betapa kritikalnya waktu ini gitu, dimana yang paling penting bagi anak itu adalah gimana dia bisa mendapatkan keteraturan gitu, rutinitas, terutama dalam hal makan dan minum gitu ya. Selain itu apa lagi kira-kira? Nah, lalu kita harus membuat latihan gitu ya, trial gitu. Bagaimana nanti keadaan seperti kita benar-benar sudah bekerja gitu. Iya. Jadi seminggu atau 2 minggu sebelum hari masuk kembali ke kantor, saya mencoba meninggalkan rumah sejam 2 jam gitu. Saya kan lihat bagaimana bayi saya, lalu bagaimana si pengasuhnya mengatasi gitu. Nanti ketika saya pulang saya akan tanya bagaimana tadi adik bayi gitu ya. Iya. Lalu kemudian kalau dia mengatakan dia kewalahan, kita akan mencari tahu apa solusinya kalau menghadapi keadaan seperti itu gitu. Misalnya anak ini tantrum misalnya gitu ya, atau nggak mau makan atau nggak mau minum misalnya. Ya. Oke. Lalu kemudian bertahap nih dari 2 jam meningkat menjadi 3 sampai 4 jam gitu. Lalu 3 hari terakhir saya mencoba sampai 5 sampai 6 jam di Setengah luar harian gitu. berarti. Ya. Ya ngapain lah di luar gitu, mungkin bengong juga ya, tapi kemudian kan di saat itu sebenarnya kita sudah melatih diri sendiri ya gitu, memanage perasaan, pikiran. Ketika kita melatih seminggu terakhir itu, oh begini rasanya gitu, pengen sekali gitu, aduh pengen pulang nih, meluk bayi, nemenin bayi, tapi kita kan harus belajar menahan semua itu karena kita akan menghadapi rutinitas yang akan meninggalkan bayi setiap hari gitu, Senin sampai Jumat, bahkan mungkin ada yang masuk di hari Setengah hari Sabtu, Sabtu. ya. Iya, ada juga. Seperti itu. Jadi perlahan-lahan memang udah mulai siap gitu. Meskipun pada hari hanya tetap aja pada waktu itu saya menangis ketika meninggalkan gitu. Kemudian saya juga membuat suatu rutinitas gitu. Setiap saya sebelum berangkat ke kantor, setelah saya berpakaian rapi, saya akan membawa bayi saya keliling kompleks sekitar 15 menit. Jadi itu menyiapkan. Oh iya, waktu itu digendong ya, Iya. kamu gendong sambil diajak ngobrol kalau Iya, nggak salah. saya ngajak ngobrol benar, untuk benar. Saya menyiapkan ingat. bayi kami gitu, bahwa mami akan bekerja seperti itu. Jadi Walaupun dia kelihatan nggak ngerti, Nggak tapi ngerti. diajak ngobrol bahwa Iya. dia akan ditinggal, mami mau kerja, kamu baik-baik di rumah sama suster, nanti mami pulang lagi
kayak reassurance Bapak Ibu gitu ya, reassurance ya, kayak diyakinkan lagi gitu bahwa kamu itu safe gitu loh. Mami sayang kamu ditinggal bukan karena mami nggak sayang, mami sayang sama kamu, nanti mami balik lagi. Kira-kira gitu Ya, mungkin seperti ya. itu. Kata-kata seperti itu saya ucapkan gitu ke telinganya. Sembari kami keliling kompleks itu yang saya lakukan setiap hari. Iya, iya, betul, saya ingat. Seperti itu. Jadi menenangkan diri kita juga si bayinya ya. Jadi percayalah ya ada Ikatan connect batin. ya, ikatan batin ibu dan anak itu gitu. Ketika ibunya tenang, maka anaknya pun tenang. Ketika ibunya yakin, saya percaya bayi kami pun dia akan merasa yakin, secure. Dan memang secara psikologi yang kita pelajari pun memang kayak begitu kan ya, bahwa emosi dari seorang anak itu sangat dipengaruhi oleh emosi dari orang tuanya. Terutama dalam konteks ini pasti ibunya gitu, karena ibunya yang mengasuh dia dan ibunya juga yang akan meninggalkan dia sebentar lagi gitu ya. Nah yang berikutnya mungkin ada nggak waktu itu kalau nggak salah mantau ya, mantau. Jadi setelah benar-benar ninggalin anak gitu, itu dipantau gitu. Bahkan seringkali secara apa istilahnya nggak dijadwal gitu loh, secara dadakan gitu, bisa telepon gitu atau mungkin datang ke rumah sebentar kalau lagi sempat gitu, untuk memastikan bahwa memang keadaan sesuai dengan yang dilaporkan gitu ya. Itu boleh diceritain dikit nggak yang? Pada waktu itu sih metode monitoring yang kami lakukan itu adalah menelepon ya gitu. CCTV pada waktu itu kami memutuskan tidak pakai gitu. Banyak satu dan lain hal akhirnya terutama mereka nggak suka biasanya kan, mbak kami sama itu nggak menggunakan CCTV. Iya. Tetangga juga kiri kanan cukup ikut juga gitu ya, mengawasi gitu. Tapi mungkin saya beruntung ya, lokasi bekerja saya, kantor saya itu tidak cukup dekat. Citepo itu bisa hanya 15 sampai 20 menit pada waktu itu ya. Jadi kadang saya pada saat istirahat siang itu pulang tiba-tiba gitu ke rumah gitu. Jadi sidak istilahnya. Istilahnya sidak ya, gitu, inspeksi mendadak gitu. Jadi mbaknya yang shock. Jadi kadang-kadang saya melakukan itu gitu. Kadang saya intip dulu dari jendela gitu. Lihat situasi ya. Terus apa istilahnya nguping ya, nguping dari balik pintu gitu, ya. Ada suara yang nangis jerit-jerit apa enggak? Bukan tidak percaya ya, ya tetap aja kita sebagai ibunya mitigasi resiko lah, menghindari risiko. Harus peka gitu dengan situasi. Apalagi mbak yang kami pekerjakan ini kami belum begitu kenal karena baru 3 bulan bekerja. Lalu kami tidak memiliki keluarga yang tinggal bersama dengan kami yang bisa mengawasi istilahnya. Jadi memang harus ekstra gitu, harus kreatif gitu, gimana caranya untuk memantau anak. Nah yang sekarang mungkin ya teman-teman mungkin sudah dipermudah dengan teknologi CCTV ya gitu. Jadi belum lagi yang bisa dipantau langsung pakai handphone kan? Gitu. Jadi mungkin lebih memudahkan gitu. Artinya sebenarnya monitoring ini bisa dilakukan dengan berbagai cara lah ya. Memang kalau misalnya manual tadi seperti yang diceritakan sama Elin, tapi kalau misalnya memang sekarang ada dengan kemajuan teknologi teman-teman dan mbak atau susternya nggak masalah dipantau dengan menggunakan handphone, ya monggo-monggo aja gitu, silahkan aja pakai handphone gitu. Nah kalau kita bisa summary sebenarnya above all gitu, di atas semuanya, sebelum masuk langkah yang pertama, sebenarnya mungkin yang paling penting menyiapkan mentalnya. Karena kita tahu perpisahan ini dalam tanda petik itu nggak sesuatu yang mudah, baik bagi si anak, si ibu, bahkan si ayah gitu. Karena ayah pun seperti saya pasti kepikiran gitu ya, nggak mungkin, karena kita pun sayang sama anak kita, sayang sama istri kita. Nah baru setelah mental ini siap, baru kita bicara yang step by stepnya. Yang pertama merekrut pengasuh. Sebisa mungkin idealnya sebulan sebelum lahiran harusnya sudah ada, supaya dia punya sense of belonging gitu, dia bisa melihat proses kehamilan, melahirkan, dan dia ada rasa ikatan batin, ikatan emosional dengan anak ini. Tapi seburuk-buruknya karena ada banyak hal yang kita nggak bisa atur gitu ya. Contoh misalnya anak kedua kita kalau nggak salah gitu, itu pengasuhnya baru dapat sebulan sebelum kamu balik ke kantor gitu. Jadi usahakan secepat mungkin lah. Nah setelah dapat pengasuh ini, yang kedua menyiapkan jadwal Bapak Ibu. Jadi
diatur gitu jadwal baik kita, mulai dari dia bangun, seterusnya sampai nanti dia tidur, sampai kita kembali dari kantor, apa-apa saja jadwal yang harus dilakukan oleh pengasuh ini. Nah kemudian yang ketiga, udah dapat jadwal, ini dilatih selama 3 bulan itu gitu. Dibiarkan si pengasuh ini mencoba melakukan sendiri, kira-kira seperti apa, sambil di bawah pengawasan gitu ya. Nah yang keempat, setelah ini makin mendekati hari H untuk kembali ke kantor, nah mulai latihan nih, latihan untuk si bayi, latihan untuk si bayi, latihan untuk si pengasuh, latihan untuk si ibu. Mulai pelan-pelan ninggalin gitu ya, latihan sejam, 2 jam, secara bertahap itu ditingkatin sampai 5 jam, 6 jam, bahkan mungkin dicoba dulu setengah hari, seharian gitu ya, untuk melihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi dengan si bayi, apa yang terjadi dengan si ibu, apa yang terjadi dengan si pengasuh gitu. Nah kalau ada kendala ini didiskusikan. Misalnya anaknya tantrum, anaknya nggak mau makan, anaknya nggak mau minum, harus kayak gimana nih solusinya supaya nanti in reality ketika ibu benar-benar kembali bekerja, si susternya nggak panik, anaknya nggak stres gitu kan, sudah terlatih gitu ya. Nah itu yang keempat ya. Jadi latihan semakin meninggalkan lah istilahnya, kayak istilahnya itu kayak apa, kayak gladi resik gitu ya. Terus setelah itu ya sudah pengawasan gitu, kembali ke kantor, langkah pengawasan gitu. Ini yang salah satu yang paling penting ya, pengawasan supaya memastikan memang jadwal itu dijalankan dengan benar. Dipastikan bahwa si pengasuh ini melakukan tugasnya dengan baik dan anak kita memang benar-benar dirawat. Karena apa? Kalau Bapak Ibu lihat di konten yang sebelumnya, kan kita udah bicara ya, 18 bulan pertama itu masa kritikal pembentukan trust dan mistrust di dalam diri anak. Jangan sampai anak kita ini tumbuh dengan mistrust karena pengasuhnya tidak mengasuh dia dengan benar. Kira-kira seperti itu ya. Nah sekarang ini kan tentang anaknya nih. Sekarang gimana men-setting perasaan kita sebagai seorang ibu yang kembali kerja, karena kan ada target pekerjaan kan, supaya pekerjaan ini pun tetap berhasil gitu. Sementara ada tanggung jawab, gimana ngatur balancingnya nih antara pekerjaan yang harus memenuhi KPI, target, pada saat yang sama juga keluarga dan terutama mengasuh anak gitu, supaya anak ini juga tetap terpelihara dengan baik. Seperti apa ngatur balancingnya kira-kira? Nah, ini kembali lagi ya ke value masing-masing teman-teman gitu. Ada yang tetap gitu memprioritaskan karir gitu ya. Ada yang mungkin seperti saya gitu, semuanya jadi berubah gitu. Ketika masih lajang, saya mengejar karir gitu. Ketika sudah melahirkan anak, entah gimana prioritas menjadi berubah gitu. Shifting. Ya, sekarang prioritas menjadi anak dan keluarga kayak gitu. Jadi, sorry, kalau digambarkan ini kayak spektrum kali ya. Jadi kayak 2 kutub ya. Di sini apa namanya pekerjaan, di sini anak dan keluarga. Nah, gimana ngatur balancingnya gitu berarti ya. Ada orang yang ya gila kerja gitu, fokusin ke sini biar ini diurusin Mbak. Ada yang kemudian memutusin langsung berhenti kerja, fokus ngurusin anak gitu ya. Nah, tapi kalau Elin kan berusaha tetap balance, tapi nggak jadi udah nggak ngoyo gitu, bukan nggak ngerjain pekerjaan gitu, tapi ngerjainnya secepat mungkin kalau nggak salah, sehingga kamu bisa berangkat tepat waktu, pulang pun tepat waktu gitu, tapi kerjaan tetap beres gitu ya. Jadi ada balancing gitu. Nah, kita kan kalau di kantor itu dikasih target, dikasih KPI ya gitu ya. Jadi ketika saya masih lajang itu, saya rata-rata pasti dapat nilai A, berarti melebihi KPI gitu. Tapi ketika sudah melahirkan, saya memang udah memanage ekspektasi saya gitu. Kalau saya ingin tetap mendapatkan nilai A, artinya saya harus ekstra KPI saya gitu. More time, more effort gitu more ya. Energy. Iya gitu. Jadi tapi bagi saya pikir saya karir mungkin saya hold dulu sampai anak saya agak besaran kayak gitu. Jadi bagi saya sepanjang saya memenuhi KPI gitu ya, target yang diberikan kepada saya, bagi saya rasanya cukup supaya saya punya energi gitu untuk anak saya ketika saya pulang kantor gitu. Jadi saya menghindari sebisa mungkin lembur gitu. Saya pun tidak komplain ya kalau misalnya pada akhir penilaian
ya saya hanya nggak semaksimal tidak yang masih single tidak misalnya. ya seperti itu. Saya memang acceptance di diri saya gitu. Iya. Bagi saya saat ini yang prioritas adalah bayi kami, seperti itu. Nah, ketika memang memulai bekerja itu kadang pikiran itu bercampur ya, mixed thoughts gitu ya, mixed feeling gitu. Tapi kalau dibiarkan seperti itu, kita pun tidak akan maksimal bekerja memenuhi KPI kita kan. Jadi lebih baik ketika di kantor ya fokus gitu sama kantor gitu. Ketika ketemu jadwal untuk menelpon gitu, mengawasi, memonitor ya telepon gitu. Nanti ketika di rumah ya fokus gitu ke bayinya. Nggak kecampur-campur Ya. dan nggak merasa bersalah gitu. Ya. Karena, oh iya, mungkin saya tambahkan dikit ya. Saya tambahin dikit ya Bapak Ibu. Ini yang seringkali jebakan pada ibu bekerja. Jadi yang tadi disebutkan Elin, mixed thought gitu, sama mixed feeling gitu ya. Nyampur, jadi rancu, serba nggak maksimal. Waktu di kantor merasa bersalah Mikirin ke anaknya, mikirin anak. Begitu di rumah merasa bersalah, mikirin kerjaan. Jadi dua-duanya nggak maksimal gitu, malah rugi dua-duanya. Nah ini memang yang harus diperhatikan. Mungkin saya pertegas saja tadi yang disebut sama Elin ya. Kalau lagi di kantor, ya fokuslah ke kantor. Kalau nelfon gitu untuk ngecek doang, paling berapa lama sih? 1 menit, 2 menit, paling lama 5 menit kalau ada sesuatu yang penting dibahas gitu. Nah tapi begitu di rumah, fokuslah ke keluarga gitu. Kecuali mungkin ada kasus-kasus khusus, atasan kita atau perusahaan minta kita melakukan sesuatu gitu ya. Itu special case lah. Iya. Nah jadi mungkin itu kata kuncinya Bapak Ibu. Dimana memang harus ada balancing, tapi pada saat yang sama ada balancing kayak tadi yang kita bilang spektrum, tapi pada saat yang sama ada juga yang namanya Tegas. batas yang tegas gitu loh. Batasan yang tegas, sebatas mana yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan, sebatas mana yang bisa kita lakukan untuk mengasuh anak gitu. Dan tanggung jawab profesional memang nggak boleh ditinggalin. Jadi tetap aja semua kewajiban kita di kantor tetap harus kita deliver, bahkan kalau boleh lebih dari yang seharusnya gitu. Tapi pada saat yang sama tanggung jawab ke keluarga, terutama ke anak ini pun ini penting sekali untuk tetap bisa dideliver. Nah sebenarnya disinilah beban ganda ibu bekerja. Disinilah peranan seorang ayah masuk sebenarnya. Dimana nanti ayah ini bisa menolong ibu untuk bisa berbagi tugas, memberi support ya, secara fisik, secara mental, ngebantuin ngerjain chore gitu ya, emotional support gitu. Disitulah peran ayah. Tapi itu nanti topik yang berbeda, kita akan bicarakan secara terpisah. Nah, pada dasarnya topik kita hari ini adalah ini sesuatu yang sangat realistis, yang benar-benar real yang dihadapi oleh manusia zaman sekarang, oleh kaum ibu zaman sekarang. Melepaskan pekerjaan seringkali bukan solusi ketika seorang ibu melahirkan anaknya. Oleh karena itu, perlu sekali kita untuk mensiasati kira-kira memang apa yang harus dilakukan ketika kita harus sampai di titik tersebut. Sekali lagi ingat, 18 bulan pertama, usia seorang anak adalah masa paling kritikal yang akan menentukan kepribadian dan kemampuannya bersosialisasi serta membangun relasi dengan orang lain. Dan pada masa ini juga lah seorang ibu meninggalkan anaknya kembali bekerja. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami harapkan apa yang kita bicarakan pada hari ini itu bisa membantu menjadi referensi bagi Bapak Ibu. Dan jika Anda membutuhkan konsultasi, bisa langsung dengan Elin atau dengan saya melihat apa yang bisa kita lakukan di dalam menyiapkan diri untuk bisa meninggalkan anak yang baru dilahirkan ini dan kita untuk kembali bekerja, namun tetap dengan berhasil di pekerjaan, berhasil di keluarga, tanpa harus mengorbankan pihak manapun, termasuk diri si ibu. Sampai ketemu lagi di topik berikutnya. Semoga ini bisa memberikan sedikit inspirasi bagi Anda.